Halo, perkenalkan nama saya Mariska. Ini adalah kuliah teori dasar bahasa rupa pertemuan ketiga. Nah, kali ini saya akan membahas tentang visual element. Prosedur perkuliahannya masih sama ya, jadi kalian akan diminta untuk mengunduh workbook yang terdapat dalam classroom. Kemudian kalian harus simak video ini dan kalian akan diminta untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam workbook. Lalu kalian unggah kembali ke classroom. Ingat, dikumpulinnya sebelum jam perkuliahan berakhir ya, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat nanti di classroom akan ada notifikasinya dan untuk yang terlambat tidak akan diabsen ya. Oh iya, untuk memastikan bahwa kamu menyimak video ini dengan baik, saya akan meminta kalian untuk mengutip salah satu kalimat yang saya sebutkan dalam video ini dan kalian tulis di dalam kolom komen di bawah video ini ya. Nah, oke, sebelum kita mulai materi hari ini, kita akan review sedikit ya mengenai materi sebelumnya. Masih pada ingat nggak materi sebelumnya apa? Materi sebelumnya kita bahas tentang conceptual element ya. Minggu lalu kita membahas tentang konseptual elemen. Konseptual elemen itu ada titik, garis, bidang, dan volume. Jadi titik, garis, bidang, dan volume itu adalah unsur-unsur yang tidak terlihat secara nyata. Namun ada di dalam pikiran kita. Bener dong nggak kelihatan? Pasti nggak sih dari kalian yang pernah ngeliat benda yang bernama titik atau garis misalnya? Atau ada nggak sih yang pernah meraba, memegang, menyentuh sesuatu yang bernama bidang atau volume? Enggak ya? Nah, karena itu unsur-unsur tersebut kita sebut sebagai konseptual elemen karena adanya hanya di dalam pikiran kita. Nah, unsur-unsur tersebut walaupun tidak ada secara nyata, tetap ada secara maya dan unsur-unsur tersebut yang akan membangun unsur visual. Jadi unsur visual itu apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari di perkuliahan kali ini. Kita akan membahas tentang unsur visual atau visual elements. Oke, kita masuk ke materi hari ini yaitu visual element. Jadi, yang dimaksud dengan visual element adalah perwujudan dari elemen-elemen konseptual dengan menggunakan media atau material apapun. Jadi, visual element itu merupakan perwujudan dari yang kita pelajari sebelumnya yaitu titik, garis, bidang, dan volume. Jadi elemen visual ini memiliki panjang, lebar, ketebalan, warna, tekstur, tergantung dari media material yang dipergunakan. Macam-macam elemen visual. Jadi elemen visual itu ada bermacam-macam, yaitu bentuk, ukuran, tekstur, dan warna. Yang pertama kita akan membahas elemen visual bentuk. Jadi bentuk ini mungkin penjelasannya akan sedikit lebih panjang karena ini cenderung kompleks ya gitu. Jadi bentuk itu adalah unsur tiga dimensi yang merupakan susunan dari beberapa bidang. Nah, bentuk-bentuk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris atau bentuk organik. Bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis. Bentuk kubistis itu yang seperti balok, kubus, dan sebagainya. Sedangkan bentuk silindris adalah seperti bola, tabung, dan sebagainya. Sedangkan untuk bentuk non-geometris atau bentuk organik, itu bentuk-bentuk yang meniru objek yang ada di alam. Seperti misalnya hewan, manusia, pohon, dan masih banyak lagi. Nah, arah jatuhnya sinar terhadap objek akan sangat mempengaruhi bagaimana bentuk yang akan tampil pada pandangan kita. Jadi misalnya sinar itu datang dari depan, persis dari depan itu akan merusak kesan dimensi dari bentuk tersebut. Jadi bentuknya yang tadinya 3 dimensi karena ini cahayanya dari depan jadi terlihat lebih datar. Terlihat datar, jadi merusak kesan dimensinya ya gitu. Sedangkan kalau cahaya misalnya datangnya dari samping gitu, atau ada penerangan dari belakang yang tidak secara langsung menyorot bentuk tersebut akan memperkuat penampilan atau dimensi dari bentuk tersebut.
Nah, bentuk dapat muncul sebagai bangun atau shape. Jadi ini adalah bentuk dua dimensi ya. Jadi bangun adalah bentuk benda yang terlihat oleh mata, seperti misalnya bulat, persegi, tidak teratur dan sebagainya. Itu juga kemarin udah sempat kita bahas ya di materi sebelumnya. Sedangkan yang kedua dapat muncul sebagai form atau tiga dimensi. Jadi kalau form itu bentuk yang terlihat karena adanya unsur nilai. Jadi misalnya sudah ada nilai-nilai yang kita tahu, kita dititipkan kepada benda tersebut. Misalnya kayak kita tahu benda ini namanya kulkas. Atau misalnya kita lihat benda yang namanya meja, kursi, dan sebagainya. Mengidentifikasikan bentuk dua dimensi juga bisa dibagi dengan positive space dan negative space. Jadi kalau positive space itu adalah area yang dipersepsi oleh indera penglihatan kita sebagai wilayah yang solid dari sebuah objek dalam sebuah gambar. Sedangkan negative space adalah area yang mengelilingi positive space tersebut. Nih, jadi kalau misalnya kita lihat di contoh gambar, ini ada dua kursi berwarna hitam. Di sini yang hitam ini, area yang berwarna hitam ini adalah yang disebut dengan positive space. Sedangkan negative space adalah area yang mengelilingi positive space tadi yang kalau di gambar ini berwarna putih. Positive space merupakan fokus utama yang pertama ditangkap oleh indera penglihatan kita dalam sebuah gambar. Sedangkan negative space itu biasanya pemanfaatan ruangan kosong antara positive space. Biasanya kalau negative space itu cenderung tidak terlalu menonjol, tidak terlalu disadari keberadaannya. Jadi kita fokusnya lebih kepada positive space-nya itu. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar, ada satu objek yang langsung kelihatan sama mata kita, itu biasanya positive space-nya. Sedangkan negative space-nya itu cenderung nggak kerasa sama indera penglihatan kita. Contohnya seperti gambar ini. Kalian bisa lihat ada sebuah objek seperti vas bunga atau tempat lilin di sini. Nah, itu objeknya sebagai positive space ya. Jadi kita bisa lihat langsung bahwa di situ ada sebuah objek menyerupai vas bunga atau lilin. Sekarang kalau kita tukar positif dan negatif space-nya jadi gambar seperti ini, terlihat ada sebuah objek baru di sini ya. Yang tadinya kalian lihat sebuah tempat lilin, sekarang ketika di-invert, kita lihat dua siluet wajah yang saling berhadapan. Jadi itulah kenapa positif dan negatif space itu bisa sangat mempengaruhi indera penglihatan kita. Nah, dalam bentuk dua dimensi juga biasanya ada kesan-kesan yang timbul. Kesan-kesannya itu salah satunya itu statis, yang kedua dinamis. Nah, kalau statis itu kan bentuk yang biasanya memberi kesan yang lebih stabil, dia berat, diam, tidak bergerak, itu disebutnya statis. Contoh-contoh bentuk yang memberi kesan statis itu adalah misalnya kita tahu persegi panjang, terus trapesium, segitiga, itu semua benda-benda yang bentuk-bentuk yang memiliki kesan statis. Jadi kalau dia cenderung bentuknya horizontal, mendatar, itu biasanya memberikan kesan yang statis. Sedangkan untuk kesan dinamis adalah ya kalau tadi statis itu cenderung diam, sedangkan yang dinamis ini adalah kebalikannya. Jadi kesan yang tidak stabil, ada kesan bergerak, ada kesan aktif. Itu bisa kita lihat di bentuk-bentuk seperti lingkaran, terus segitiga, tapi segitiganya dia tidak mendatar horizontal, kebalik posisinya, jadi sudutnya yang meruncing itu di bagian bawah. Kita masuk ke bentuk tiga dimensi. Jadi kalau bentuk tiga dimensi ini adalah perwujudan dari elemen konseptual. Yang kita pelajari sebelumnya itu kita mempelajari tentang bidang dua dimensi. Nah, kalau bentuk tiga dimensi adalah perwujudan dari gabungan bidang-bidang tersebut gitu. Jadi kalau tadi bidang dua dimensi itu dia hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki kedalaman dan tidak memiliki ketinggian. Kalau bentuk tiga dimensi dia punya panjang, dia punya lebar,
tapi dia memiliki kedalaman juga atau ketinggian gitu. Jadi ada ketebalannya di situ. Nah, bukan biasanya sih, memang kalau bentuk 3 dimensi itu bisa dipegang, bisa digenggam, untuk beberapa kasus bisa kita masuki, bisa kita raba bendanya, seperti itu. Dalam gambar 2 dimensi, ilusi 3 dimensi juga bisa kita ciptakan. Dengan menambahkan bayangan dan highlight, kita bisa membuat gambar 2 dimensi jadi terasa ada kesan kedalamannya atau kesan ketinggiannya. Jadi secara wujud sih secara wujud gambar itu ya tetap 2 dimensi, tapi kita bisa melihat ada kesan ketinggian, ada kesan kedalaman pada gambar tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke elemen visual yang kedua, yaitu ukuran dan skala. Ukuran adalah dimensi sesungguhnya dari sebuah objek. Jadi sifatnya absolut. Jadi kalau kita tahu sebuah benda itu ukurannya 20 cm, ya itu nggak bisa berubah-berubah lagi. Dia sifatnya absolut. Sedangkan skala biasanya menunjukkan hubungan antara ukuran dengan objek lainnya. Jadi kayak misalnya dalam komposisi ada benda yang lebih kecil, ada benda yang lebih besar, itu dinamakan skala. Ukuran dan skala adalah unsur dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Jadi, unsur ini dapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain. Fungsinya adalah orang jadi tahu mana yang akan dilihat terlebih dahulu, mana yang akan dibaca terlebih dahulu. Itu biasanya fungsi penekanan dan kontras dalam ukuran dan skala. Nih contohnya ya, kalian tahu kan ukuran diameter bumi itu berapa sih? Kita sebut aja ukuran diameter bumi lebih kurang 12.000 kilometer. Kita juga tahu kalau diameternya Mars itu sekitar 6.800 kilometer. Sedangkan kita tahu planet Jupiter, planet yang terbesar dalam tata surya, itu memiliki diameter sekitar 142.000 kilometer. Nah, ukuran-ukuran tersebut tuh sifatnya absolut, nyata, jadi nggak bisa dirubah lagi. Ada nggak dari kalian atau kita semua bisa merubah ukurannya bumi? Secara nyata ya, kita mau dikecilin buminya biar masuk, biar cukup di kantong, nggak bisa ya gitu. Itu udah absolut sifatnya, jadi nggak bisa lagi dirubah-rubah. Nah, gimana dong caranya saat kita mau menggambarkan bumi? Masa sih kertasnya ukurannya A3 nih, kita masa sih harus menggambarkan bumi yang besarnya 12.000 kilometer tadi? Ya nggak mungkin kan? Nah, jadi itulah maka kita menggunakan skala. Jadi ukuran bumi yang aslinya 12.000 kilometer tadi yang nggak kita gambar di media A3, jadi cuman seperberapanya dong, malah mungkin jadinya cuman garis doang ya gitu. Kita bisa menggunakan skala besaran bumi yang sesungguhnya berapa, kita kecilkan dalam gambar menjadi masuk di dalam ukuran A3. Contohnya seperti ini. Dalam buku, misalnya dulu kalian pernah ada yang jurusannya IPA atau bahkan dulu pasti pernah lihat ya gitu di buku-buku pelajaran zaman sekolah dulu, ada tata surya, gambar tata surya gitu. Ada matahari, terus ada planet bumi, di situ ada planet Mars, ada Jupiter yang tadi kita sebut nih ya. Nah, ukurannya kan tidak senyata itu kita masukkan ke dalam gambar ya gitu. Tapi karena kita tahu ukuran bumi berapa, ukuran Mars berapa, ukuran Jupiter berapa, kita tahu perbandingannya bahwa dari 3 planet tersebut yang paling besar itu Jupiter. Sedangkan yang paling kecil itu berarti Mars. Yang sedang ukurannya itu bumi. Jadi kita bisa kita tahu skalanya bahwa Jupiter lebih besar. Bumi sedang ukurannya dibandingkan Mars, bumi lebih besar. Jadi itulah skala. Nah, skala menunjukkan hubungan antara ukuran satu objek dengan objek lainnya dalam sebuah komposisi. Kalau di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada lingkaran yang berwarna merah itu lebih kecil daripada lingkaran di sebelahnya yang berwarna abu-abu. Nah, skala juga bisa dimanfaatkan untuk kita saat mendesain
kita menentukan focal point dalam sebuah komposisi. Jadi misalnya kita pengen satu komposisi ini jadi yang lebih terlihat, maka kita bisa membuat objek tersebut menjadi lebih besar daripada yang lainnya. Kita masuk lagi ke contoh yang berikut ini. Di sini juga kalian bisa lihat ada panah. Ada satu gambar yang di sebelah kiri, ada panah-panah, di mana panahnya itu ada berbagai macam ukuran. Saat kalian melihat gambar ini, pasti yang pertama kali terlihat itu adalah panah-panah yang memiliki ukuran lebih besar ketimbang panah-panah di sekitarnya. Nah, itulah yang disebut focal point. Begitu juga gambar yang satu lagi ini, ada kotak besar di tengah, dikelilingi dengan kotak-kotak yang kecil-kecil, dan ada satu kotak di bawahnya yang ukurannya sedang di antara ukuran dua objek sebelumnya itu, tapi dia tidak berwarna. Jadi dari situ juga kalian langsung paham kan focal point-nya yang mana. Kita masuk ke elemen visual yang keempat, yaitu tekstur. Nah, tekstur adalah kualitas permukaan dari sebuah objek. Biasanya kalau tekstur itu bisa diungkapkan melalui indera peraba dan juga indera penglihatan. Coba ada beberapa kata sifat yang bisa menggambarkan tekstur pada sebuah objek, yaitu kasar, halus, lembut, lunak, dan sifat-sifat lainnya yang menggambarkan permukaan suatu objek. Nah, kalau tekstur sendiri terbagi menjadi dua jenis. Ada tekstur aktual atau nyata dan tekstur tersirat atau semu. Kalau tekstur yang aktual atau nyata itu adalah tekstur yang benar-benar kita bisa raba, kita bisa rasakan dengan indera peraba, ada tekstur yang kita rasakan. Sedangkan kalau tekstur yang tersirat biasanya itu kesan tekstur akibat perpaduan gelap dan terang, perpaduan warna dan pola pada sebuah bentuk dua dimensi. Jadi kayak kita menggambarkan tekstur kayu, kita menggunakan arsiran, kita menggunakan warna, permainan antara gelap dan terang, sehingga menimbulkan kesan bahwa tekstur kayu pada gambar ini tidak halus, tekstur kayu dalam gambar ini cenderung kasar. Jadi kalau yang tadi bisa kita raba dan kita rasakan sendiri melalui indera peraba, itu disebutnya tekstur aktual atau tekstur nyata. Sedangkan yang kita bisa terjemahkan menggunakan indera penglihatan itu adalah tekstur tersirat atau semu. Ini adalah contoh-contoh dari tekstur nyata. Jadi di sini ada tiga foto, yang satu foto kain, yang satu foto goni, sedangkan yang satu lagi foto kayu, kulit kayu ya. Nah, di sini kita bisa, kalau wujudnya, kamu bayangkan wujudnya kamu pegang, wujud kain itu bersifat halus, sementara wujud goni bersifat kasar, kalau yang kayu kasar dan keras dan sebagainya. Jadi kita bisa meraba benda-benda tersebut dalam dunia nyata ya. Jadi benar-benar kita raba, saat diraba juga ada rasa yang terasa di situ. Sedangkan ini contoh dari tekstur semu. Nah, kalau tekstur semu itu biasanya bisa kita lihat contohnya misalnya di karya-karya sketsa arsitektural. Misalnya mau menggambarkan tembok yang sifatnya kasar gitu. Jadi teksturnya kasar. Nah, muncullah gambar-gambar seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dinding yang ada pada gambar ini tuh tidak halus, tidak rata, tidak licin gitu. Yang timbul kesannya adalah kasar, terus keras, rege-rege dan sebagainya gitu. Tapi saat kita pegang, ini kan gambar sifatnya. Saat kita pegang ya kita nggak benar-benar ngerasain tekstur tersebut gitu. Nah, tekstur itu hanya bisa dirasakan melalui indera penglihatan kita gitu. Penglihatan kita bisa mendefinisikan bahwa oh ini dindingnya permukaannya kasar nih. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan tekstur-tekstur yang semu. Ini ada salah satu contoh juga pada visual poster iklan Goodyear. Kita bisa merasakan bahwa itu ada dua objek ya yang bentuknya seperti manusia tapi memiliki tekstur.
ini kan gambar gitu, saat kita sentuh ya dia tidak ada terasa apa-apa, malah mungkin kalau gambar ya rasanya halus gitu ya. Sementara secara penglihatan kita bisa merasakan bahwa satu objek di sana sifatnya kasar, cenderung feel-nya seperti tanah dan sebagainya, sebelahnya lagi seperti karet roda ya, roda mobil gitu. Jadi yang kayak gini-gini hanya bisa di tekstur semu ini hanya bisa didefinisikan oleh indera penglihatan. Tapi secara indera peraba ya dia tidak ada rasanya gitu. Jadi itu contoh dari tekstur semu. Oke, kita masuk ke elemen yang terakhir. Nah, elemen yang terakhir ini adalah warna. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan secara singkat aja karena sebenarnya warna itu adalah elemen yang paling kompleks gitu. Kita akan ada satu pertemuan sendiri yang membahas spesifik tentang warna ya. Tapi secara simpel aja dulu untuk pemahaman kalian. Saya akan coba menjelaskan sedikit saja tentang warna. Jadi warna itu ya merupakan unsur yang penting ya dalam objek desain gitu. Yang semuanya juga penting gitu, tapi warna memegang dominan di sini gitu, cukup dominan di sini karena memegang peranan yang penting dalam sebuah objek desain. Nah, warna kita tahu ada beberapa macam warna, semua warna itu memiliki kesan yang ditimbulkan dari warna itu sendiri. Jadi akan memberikan gambar karya seni yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Kesan yang ditimbulkan dalam warna yang paling dasar yang bisa saya terangkan kepada kalian di sesi ini adalah warna, misalnya kalian lihat warna-warna yang cenderung gelap, warna-warna yang cenderung tua itu memiliki kesan yang berat. Jadi kalau misalnya kalian lihat objek yang memiliki warna hitam atau coklat tua atau biru tua itu memiliki kesan yang berat. Sedangkan untuk warna-warna terang seperti misalnya biru muda atau kuning, putih itu justru memberikan kesan yang ringan. Oke, sampai di sini dulu ya video untuk pertemuan ketiga kuliah TDBR. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan sesinya ke Google Meet untuk pertemuan online. Kita akan membahas tentang materi yang sudah saya sampaikan dalam video ini. Siapa tahu bagi kalian ada yang merasa kurang jelas di bagian tentang warna atau kurang jelas di bagian mengenai bentuk dan sebagainya yang kalian rasa kurang jelas bisa ditanyakan langsung di sesi tanya jawab di online kelas ya. Jadi jangan lupa di-download workbooknya, nanti juga setelah sesi tanya jawab kalian isi, terus yang masih mau ditanyain ya silahkan ditanyain nanti di sesi berikutnya ya. Oke, sampai ketemu di online kelas kita ya. Terima kasih.